Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galvin Ramadhani dari kelas 10 TKJ 2. Saya akan menunjukkan tugas yaitu tentang IPTX. Dan semuanya konsep IPTX dalam nama saya Galvin Ramadhani kelas 10 TKJ 2 yaitu tugas dari Abi. IPTX. IPTX. Itu adalah akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana daya akronim tersebut mempunyai arti sendirinya, baik ilmu, pengetahuan maupun teknologi. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah dikawasi, dikoordinasi, disimulasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia selalu tanggapan, bercanda, instruksi, dan firasat. Teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dan ilmu pengetahuan. Seni adalah hasil ungkapan akan budi manusia dengan segala prosesnya. Seni merupakan ekspresi jiwa seseorang. Berbagai divisi tentang sains, teknologi, dan seni telah diberikan oleh para filosof, ilmuwan, dan budayawan. Soal mereka mempunyai divisi masing-masing soal apa yang mereka senangi. Sains di Indonesia menjadi ilmu pengetahuan. Menurut firasat, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan dan ilmu itu beda. Maaf, salah kata. Pengetahuan segala sesuatu yang kita ketahui melalui tangkapan panca indera, institusi, dan firasat. Ilmu pengetahuan yang sudah dikoordinasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif dan diuji kebenarannya. Dalam kajian firasat, setiap ilmu melandasi pada bidang kajian saja. Sebab seseorang yang menggunakan ilmu tentu spesialis, sedangkan orang yang banyak tahu tetapi tidak mendalam disebut generalis. Karena kepada manusia, maka sangat jarang ditemukan orang yang menguasai ilmu secara mendalam. Istilah teknologi merupakan produk dari sudut budaya. Teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari meskipun pada masalah teknologi juga memiliki karakteristik objektif dan netral. Dalam studi tentu teknologi tidak netral lagi, karena memiliki potensi untuk merusak kekuasaan, dan disinilah letak perbedaan ilmu pengetahuan dengan teknologi. Teknologi dapat membawa positif atau kejadian dan negatif atau ketimpangan dan kehidupan manusia di lingkungan yang berakibat keracuan dan alam semesta. Seni ada hasil ungkapan akal budi manusia dengan segala prosesnya. Seni merupakan ekspresi jiwa seseorang yang dicetak dengan keindahan. Keindahan yang hakiki adalah sebenarnya keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu keabdian. Benda-benda yang diolah secara kreatif sehingga muncul keindahan itu asli yang lepas dari nilai ketuaan tidak akan abadi karena ukuran hanya ada awan nafsu bukan akal. Budi agama dan iman tidak sejalan, boleh dipetakan. Memang demikian adalah karena hakikat agama adalah membimbing dan mengarahkan akal. Sebuah pengetahuan dan Islam semua ilmu yaitu akal dan wahyu, keduanya tidak boleh dibentangkan, mesti diberi kebebasan dalam mengembangkan akal budinya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pemikiran Islam ada yang bersifat abadi, kebenarannya bersifat mutlak karena dari wahyu Allah. Ada yang bersifat tingkat kebenaran bersifat nabi atau relatif karena bersumber dari akal pikiran manusia.
Dalam Islam Ibtaks adalah hasil pengembangan potensi manusia yang diberikan Allah berupa akal budi. Potensi gemilang dalam pengembangan Ibtaks hakikat yang tidak berbeda sekedar menemukan bagaimana suatu itu terjadi semesta ini bukan merancang atau menciptakan suatu hukum baru di luar Allah atau hukum Allah, juga hukum alam. Integrasi agama, Ibtaks dan Islam. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Integrasi ilmu, integrasi imam, ilmu, teknologi, dan seni. Dalam pandangan Islam antara agama, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni dapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya tergantung 3 unsur, yaitu akidah, syariat, dan akhlak, atau disebut imam, ilmu, amal, syari. Islam merupakan ajaran yang sempurna. Sempurnanya tergantung dalam inti ajarannya ada 3 intinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. 3 ini adalah disebut dinul Islam. Ibtaks dalam pandangan Islam. Ilmu dalam Islam dikatakan sebagai segala pengetahuan bersifat dapat didasarkan atau memberi kejelasan terhadap segala sesuatu yang dihadapi atau dibutuhkan oleh manusia, baik dalam keputusannya sebagai hamba ataupun khalifah Allah. Sumber ilmu dalam pandangan Islam adalah berasal dari wahyu, pemikiran atau akal, serta pengalaman manusia. Ilmu yang berasal dari wahyu bersifat permanen atau abadi, mutlak, dan fungsi sebagai pedoman hidup manusia. Sedangkan ilmu yang berasal dari akal ataupun pengalaman manusia itu bersifat akurat ataupun relatif dan fungsi sebagai sarana dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, Ibtaks itu bersifat dekat nilai atau tidak bebas nilai, yaitu harus sesuaikan dengan nilainya. Pengertian Ibtaks dalam lisan dan sumbernya. Mengenai itu, pengetahuan yang dimiliki manusia ada jurnal itu dari luar manusia ialah wahyu yang hanya dikenal sebagai mereka yang beriman kepada Allah. Salah. Ilmu dari wahyu terima dengan yakin sifatnya mutlak. Dari dalam diri manusia sebagai dalam 3 kategori pengetahuan, knowledge atau analysis, ilmu pengetahuan atau science, dan filsafat. Ilmu dari manusia terima dengan kritis, sifatnya nisbi. Aku sholat sunnah dalam sumber Islam dan ketinggalan ada murid Rasulullah yang dan wajib 3 ini Quran Al-Baqarah 295 ayat dan Quran Al-Najm ayat 34 berbagai jenis dengan sains, teknologi, dan seni telah diberikan oleh para filsuf, ilmuwan, dan budaya soal mereka menjadi sesuai dengan apa yang mereka senang. Tanggung jawab ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Ada 2 fungsi Thomas Edison sebagai abdun atau hamba Allah dan sebagai khalifah dan ilmu asasi dari abdun dan adalah ketaatan dan patuhan kepada kebenaran dan keadilan Allah. Sedangkan khalifah ada tanggung jawab terhadap dirinya dan alam lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Dalam konteks abdun, manusia menepati posisi sebagai ciptaan Allah. Posisi ini memiliki konsekuensinya adalah harus manusia itu taat dan patuh pada ciptaannya. Karena manusia yang mengamalkan diri kepada Allah sebagai pencipta akan menghilangkan rasa syukur atau anugerah yang diberikan sang pencipta sebuah potensi yang sempurna yang tidak diberikan pada makhluk lainnya. Itu proses akal.
Dengan hilangnya sesuku mengakibatkan dia mengamalkan di pada hawa nafsunya. Tanggung jawab ilmuwan lanjutan. Tanggung jawab ilmuwan adalah pengumuman seluruh-seluruhnya di Indonesia higienis atau etis dan sosial. Pada intinya, di mana higienis atau etis, seorang ilmuwan tidak dia menganggap pengetahuan yang diurut dari berdasarkan etika umum dan etika ilmuwan berikutnya. Sekarang dia masih usahakan di media sosial menjaga lima berlaku. 1. Jujur. 2. Mengakui kebatasan yang akan bahkan segala-galanya. 3. Mengakui teman orang lain. 4. Menjadi posisi ilmuwan tersebut dan ilmuwan tertentu yang sudah seperti dalam ilmuwan. 5. Menjelaskan hasilnya semuanya secara terbuka dan sebenarnya sehingga dapat dimengerti orang lain. Karena tanggung jawab ilmuwan bukan kecil sehingga seorang ilmuwan tidak mau tergoda apalagi terjadi untuk melakukan ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta. Menuntut Allah menerima akan dibendahkan dalam menuju surga, akan mengetahuinya, mampu membedakan benar dan salah, memperoleh hingga wafat, meninggikan derajat manusia. Tokoh-tokoh besar dalam di channel itu yaitu Al-Khawarizmi sebagai matematika, juga bin Hayyan seorang kimia, Al-Kindi sebagai filsafat, Ibnu Sina sebagai kedokteran, Al-Aziz sebagai pakar sains. Apa pengembangan Itak? Tanpa posisi yang itu lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbawa di bumi bagian maupun melalui internet. Lebih mudah pengoperasi melalui handphone, bertugas yang dulu manual sekarang dapat dikerjain dengan menggunakan media teknologi. Dan dampak negatifnya yaitu karena dan tidak menyiapkan dan dikatakan ada sebagai kenakalan dan tindakan penyimpangan di kalangan meningkat. Kemerosotan mulai di masyarakat khususnya kalangan remaja. Penyalahgunaan internet, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang yang untuk melakukan tidak kriminal. Soal tentang internet itu Yunus ayat 111, Iman ayat 37, Al-Zariyat 21. Aku sebagai foto itu Al-Ghasyiyah ayat 7 sampai 20, surat Al-Zariyat ayat 9, ayat Yasin 6, Al-Ghasyiyah itu Al-Rum ayat 41, Al-Yusuf 47 sampai 8, sebagai itu Al-Rahman 33 ayat 3 ya, surat ayat 7. Ilmu pengetahuan kita wakulan ini maaf saya bisa baca Qurannya maaf sekali saya bisa artinya ya saya bisa baca artinya katakanlah Muhammad lakukan nazar penelitian menggunakan mengenai apa yang di bumi. Surat Al-Yunus ayat 1. Artinya sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah Allah. Karena itu perjalanannya kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Surat Al-Imran yang 37. Artinya, dan juga pada dirimu sendiri, maka kamu tidak akan memperhatikannya. Surat Al-Ziyad ayat 21. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memberikan motivasi agar manusia menggunakan akal pikiran untuk membaca dan mengerti fenomena alam semesta.
tes akuan yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ada sebagai berikut. Akuan sebagai produk wujud setiap Allah. Artinya, maka apakah maka dia memberikan utama bagaimana dan diceritakan dan langit bagaimana ia ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan dan bumi bagaimana dia nampakkan. Surat Al-Ghasiyah ayat 17. Dari ayat itu maka muncul ingat umat Islam suatu pilihan opsional dan disertai pengopuan bukan segala sehingga ilmu tidak lagi sifat kontemplatif seperti yang berkembang di Yunani, melainkan memiliki ciri empiris sehingga tersusun sudah selesai. Artinya, dan sudah kami ceritakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat surat Al-Jihad ayat 9. Artinya, maksudnya yang telah menciptakan pasangan semua yang baik dari apa yang dilakukan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun apa yang dia mereka ketahui. Surat ayat di sini ayat 36. Aku sebagai pen. Artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut sebagai karena perbuatan ketangan manusia. Surat Al-Rum ayat 41. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam untuknya tahun lamanya sebagai biasanya. Maka apa yang kamu hendakkan kamu biarkan di bumi kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sudah itu akah dan 7 tahun amal sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Ayat surat Yusuf ayat 7 sampai 8. Artinya, dan apakah mereka tidak mengatakan bumi bahwa awalnya kami untuk mentimui sebagai macam-macam Tuhan yang baik. Surat Asy-Syu'ara ayat 47. Sistem dia makan untuk memberikan masalah teknologi modern atau ilmu pengetahuan yang sifatnya menuju modernisasi bukan proses jenius. Penguasa dan kursi serta awas dan permasalahan yang timbul dalam permasalahan sehari. Ada cerita Islam. Pertama, saya bisa baca Arabnya mau mulai tidak bisa baca Arab, bisa baca Tina. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, mencari ilmu wajib itu setiap orang muslim. Karena itu aja hadis ini diwajarkan pertama kali oleh Anas bin Malik, salah seorang sahabat dekat Rasulullah dapat dijumpai banyak kita hadis, antaranya Sunnah bin Majah, salah satu di antara 6 kita hadis Al-Qudus As-Sita yang paling mutabak, paling diakui dan dia dengan referensi selainnya Anas bin Malik Sallallahu dan juga menyebutkan hadis ini adalah Abu Sa'id Khudri sebagaimana disebut dalam kitab Musi Asia kayak Muhammad bin Salamah bin Jafar, karena banyak kitab yang menceritakan hadis ini. Maka hadis ini dapat sangat sering ikuti dan kayak ilmiah, buku-buku maupun tulisan populer kita seminar dan ceramah. Namun dengan itu majelis ini menganggap hadis ini sama sebagai hadis lemah dan biasa. Kelemahan hadis ini adalah kepada seorang rawinya yang menggunakan kesalahan, yaitu Hafs bin Sulaiman yang tidak disebut oleh bin Main dan dikatakan masuk oleh Ahmad bin Hanbal dan Bukhari. Jadi penilaian yang ke bawah hadis ini lemah dan disahkan pada Kamandi bawahnya. Meskipun hadis dari sisi perawi akan, tapi kandungan mati senjata dengan ajaran akuan yang menyebabkan kaum muslim sebagai mandiri pengetahuan antara lain surat atau ayat 122 dan surat Al ayat 1 sampai 5. Di sini mengandung ajaran untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang paling disebut fadilah ulama. Hadis ini mengandung ajaran fadilah ulama ini meskipun rahasia tidak menurut para ulama
Pastinya pekerjaan masa muda karena seperti adalah teman orang yang apa perintah mencari ilmu ini betul-betul berat kamu sehingga sejak awal pengembangan penambah pendapat Islam aktivitas belajar dan mengajar secara intensif dilakukan. Bapak sahabat dikip Rasulullah kepada tempat seperti Yaman, Sam, dan Mesir untuk memberikan pengajaran. Seperti saat itu di masa tabi'in banyak pencari ilmu yang melakukan wilayah ilmiah yakni perjalanan ke berbagai kota dan negeri untuk mencari ilmu. Inna lima dikarenakan semuanya akan baca Islam posang potong yang dibawa oleh kepada sedikit guru karena itu maka tidak sekadar melakukan perjalanan jauh untuk belajar pada guru di kota yang mereka tuju dengan arti pada kuliah ilmiah ini kuliah Islam di masing tidak hanya pada di dinding ruang belajar akan tetapi pendidikan Islam memberi kebebasan pada murid untuk belajar pada guru yang mereka kehendaki. Sebagai murid guru melakukan perjalanan dalam berpindah satu ke kota lain untuk mengajar sekaligus belajar. Dengan tim aktif pada kehidupan ini untuk hal yang sesuai masyarakat belajar. Hadis kedua. Lagi saya bisa baca lagi saya bisa. Dari Abdullah berkata, aku mendengar Rasulullah berkata, barang siapa yang untuk menuntut ilmu maka Allah akan melindungi semua sungguh para maka menggunakan saya sebagai kelindikan dan pada menuntut ilmu orang yang berilmu belum semua akan mereka maaf pada penduduk angin sehingga akan nanti surga laut seribuan seorang banding ahli ahli ibadah seperti baik ahli ibadah seperti keutamaan tumbuhan pada mampu nama atau aso binatang. Para ulama adalah para nabi dan para dididik menguasai dunia dan dia mereka hanyalah menguasai ilmu. Barang siapa mengenai itu mengambil banyak apa. Baiklah tugas saya tugas tentang iptek. Maaf, kata soal atau soalnya jawabannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.